Romo tidak kelihatan Betul. jubahnya itu memang kita membungkuk hormat karena Tuhan sudah pergilah bahasanya. Iya. Bayangan saya seperti itu sama istri. Jadi memang hormat setelah Romo pergi, saya baru doa. Sebenarnya doa itu kan bebas ya, Bebas, netizen ya. betul. Kita mau Semua doa apa spontan aja kan. kan spontan. Tapi saya berusaha dulu zaman dahulu itu ada tradisi mendoakan Salve Regina. Itu saya berusaha melakukan itu. Setelah terima komuni, Ah, kita sebaiknya pulang atau kita nunggu sampai dengan berkat, lalu perutusan, lalu tanda salib, baru pulang atau bagaimana? Kadang-kadang ada yang tentu setelah komuni langsung pulang. ya itu mungkin prinsipnya SMP. Oh, gitu. SMP sehari makan pulang. Sehari Gimana? makan pulang. Jadi sementing nomor komuni setelah Terus itu kan makan datangnya, ya, dimakan terus pulang. Atas datangnya Ya baiknya terlambat, lalu terima komuni pulang. pulangnya cepat. Gimana? Ya memang baiknya ya tetap sampai selesai kan. Oh gitu Tadi ya. dikatakan di awal memang Ekaristi itu mulai dari peraraan imam masuk ke Harus full ya. iya, Diikuti tidak semua ya. bisa atau kita nyuwil-nyuwil karena itu satu kesatuan utuh. Kecuali Apa ini? Ada kecualinya. kecuali memang mungkin dapat kabar karena mungkin HP-nya silent atau getar. Setelah komuni ternyata ada berita duka mungkin atau ada yang Beda sakit, ya? urgent ya istilahnya. Mungkin beda kasus. Tapi kalau Kalau normal ya dibuka HP-nya ngajak makan siang gitu. ya mending makanya jangan dibuka HP-nya. Harusnya kan seperti itu. Ketika HP-nya getar itu kan ya tetap Mengganggu diri sendiri ya. Ya memang baiknya bukan digetar sih, di silent ya. Kalau silent itu kita benar-benar Tuhan Tuhan ngasih waktu 24 jam 7 hari. Ya atau satu mingguan 7 hari. Tuhan minta 1 jam. 1 jam setengah mungkin ya, paling paling lama lama. 1 jam setengah. Jadi ya bisa mungkin Kita nikmati dinikmati saat intim dengan Tuhan. Betul. Itu kan kalau ada kerinduan tetap beda. Beda ya. Jadi bukan hanya sebatas melaksanakan kewajiban atau ritual saja. Gitu ya. Jadi untuk netizen semuanya bahwa ini pendapat pribadi Ya, kami ini kita masing-masing. pribadi ya. Karena juga tiap netizen juga punya pendapat sendiri, Punya pandangan sendiri juga ada tentang pandangan Ekaristi. sendiri ya toh. Seperti tadi kenapa kita tidak terima komuni, lalu kita harus mengikuti Ekaristi itu dari awal sampai Iya, dengan betul. akhir dengan khidmat. Lalu kenapa kita harus mulai menyadari diri kita itu memang saat misa adalah saat dimana kita berhadapan dengan Tuhan sendiri. Iya, menghadap Tuhan Ya, sendiri seperti dan itu kita ya. mengenang peristiwa salib yang jelas. Itu ya. Jadi kurban salib yang dicurahkan untuk menebus dosa kita. Itu ada yang terlewat ya di sini. Setelah kita menerima komuni, kalau zaman dulu, sekali lagi ini zaman dulu, ini praktek yang sepuh-sepuh. Kalau ini kan menerima komuni kan ada dua cara ya. Diterimakan di lidah, langsung itu. Dulu ya. Sekarang boleh, bukan hanya dulu. Itu memang tetap diizinkan. Nah itu tetap sebelum pandemi memang boleh. Iya, makanya pandemi itu hilang. setelah pandemi, saat pandemi kan Hilang ya. disarankan tidak kan gitu. Tapi di beberapa tempat itu sudah diperbolehkan. Yang saya mau garis bawah ini, ketika kita menerima komuni di lidah langsung, kita tidak perlu khawatir ada partikel yang tercecer. Tapi ketika menerima di tangan, itu harus diperhatikan. Kita harus care juga. Karena sekecil apapun partikel dari hosti yang kita terima itu adalah tubuh Kristus, kita harus memperlakukan itu dengan hormat. Jadi setelah menerima komuni, kalau kebiasaan zaman dulu orang-orang sepuh itu dijilat. Kalau zaman sekarang sangat sedikit yang seperti itu. Bukannya saya ngawasi tidak, karena memang ya budaya itu sudah mulai hilang mungkin ya. Iya, karena yang itu hanya roti. Saya bilang yang generasi lamanya sudah mulai menyusut, sekarang kan generasi baru. Ya. Pokoknya terima komuni begini selesai. Gimana? Ya, itu memang sebaiknya kita perhatikan. Jangan sampai ada ya
bukan karena kita sengaja, tapi mungkin tidak tahu sih. Kebanyakan tidak tahu. Ya udah, nampa komuni rotine di maem wis cukup. Padahal di sana ada partikel-partikel yang harus diperhatikan. Kalau saya pribadi, entah ada entah tidak, karena takutnya mata itu kan tidak bisa melihat, ya saya jilat. Karena saya berusaha melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan saya sejak dulu gitu. Ya itu sih, lebih baik kita tetap peduli care juga, care atas partikel-partikel yang ada di tangan kita. Karena ketika kita menerima komuni di tangan itu pasti ada yang di sana. Tangan kiri atau tangan kanan yang di atas sih? Tangan Sebetulnya. kiri atau tangan kanan itu sebenarnya Semua atau kalau gimana? menurut saya nggak tahu, nanti di netizen bisa dicek itu. Yang terpenting kan gini, kalau saya umumnya tangan kiri, Iya. tangan kanannya di bawah, Oke, kita menyangga gitu kan, terus kita mengambil kan begini, pakai tangan kanan. tangan kanan. Tapi kalau sebenarnya juga boleh tangan kanan, tapi kita kan tidak ngambil gini. Betul, karena Sebenarnya kalau mau ngambil juga tidak masalah, ini kan Kalau kidal ya. bukan satu kidal juga tidak ada aturan istilahnya. Mungkin kalau kebiasaan orang barat mungkin kan tangan kanan saja. Kalau kita di timur kan tangan kanan dalam tanda kutip lebih layak gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya berusaha untuk menerima di tangan kanan. Setelah diterima, pasti kan langsung saya jilat itu. Jadi semuanya sudah kena. Meskipun begitu tetap saya perhatikan kira-kira ada yang tertinggal atau enggak. Jadi setelah terima, saya langsung masukkan ke mulut. Habis itu saya masih lihat nanti, entah kalau kelihatan pas di jalan, takutnya kan kalau pas gini kan jatuh. Ya mungkin langsung di jalan saya jilat atau nanti pas di tempat duduk. Oh begitu. Mm-mm. Mungkin satu lagi. Saat pembagi komuni itu kembali ke tempatnya masing-masing atau kembali ke altar, ada baiknya umat itu kalau berpapasan itu berhenti. Ya. Oh iya, Tapi betul. umat sampai sekarang ini saya tidak tahu. Banyak yang Padahal yang jujur itu dibawa adalah tubuh Kristus. yang dibawa tubuh Kristus, Iya. pokoknya umatnya mau keluar Ya. Tapi itu kok di gereja MPA khususnya ya, saya katakan ini di MPA, kebetulan saya kan di blok depan gitu kan. Jadi setelah doa selesai itu kadang tahu atau melihat itu sudah ada yang berhenti. Begitu ya. Jadi satu umat berhenti, otomatis yang lainnya kan berhenti Untuk menunduk, menghormati atau berlutut. Ada yang berlutut, iya. Oh, iya. Jadi tidak hanya berhenti dan menghormat, tapi ada juga yang berhenti dan berlutut. Semua baik, itu adalah sah untuk dilakukan juga. Jadi itu kan tanda penghormatan kita terhadap tubuh Kristus yang lewat kita mendahulukan Tuhan. Ya, mendahulukan Tuhan. Dan itu anak-anak yang terima komuni batuk, biasanya kan komuni yang prodiakon yang belakang tuh belum selesai itu ya. Anak-anak sebagian sudah berhenti. Memang belum semua, tapi anak-anak sudah berhenti. Tapi paling tidak sudah ada pembelajaran. Iya, jadi untuk bagaimana tentu cara ini menghormati orang tua ya, orang tua memberitahu anaknya kalau enek prodiakon lewat ngasto hosti atau komuni, kowe mandek kosek le, mungkin seperti itu orang tua. Jadi anak tuh melakukan. Itu yang saya lihat di gereja MPA Lamongan Indah. Sangat baik. Jadi saya artikan bahwa makna dari Ekaristi itu sangat luar biasa sekali buat pribadi-pribadi masing-masing pribadi kita ya. Lalu juga mengangkat paling tidak iman kita, karena kita itu setelah seminggu atau 6 hari bekerja atau melakukan aktivitas itu kan juga capek ya. Dengan mengikuti misa atau Ekaristi ini kita juga disadarkan, kita juga refresh, semuanya kita serahkan semuanya. Jadi start gitu kali ya. Betul ya, kalau kita menghayati makna Ekaristi itu sangat luar biasa. Iya. Ya. Nah, ini setelah penutup atau berkat perutusan, itu umat sebaiknya kan kemudian umat duduk lalu doa untuk
mereka sudah mengikuti misa, bersyukur karena dari awal sampai akhir, lalu mohon bimbingan Roh Kudus untuk pulang ke rumah masing-masing. Itu sebaiknya setelah Romo selesai keluar dari gereja, jadi tidak kelihatan jubahnya pun, dan atau setelah lagu penutup itu selesai. Oh gini, Kadang ini banyak kalau panjangan. pribadi ya, Iya. kalau saya pribadi, eh yang terpenting ada kebiasaan saya dan istri. Jadi ketika perayaan keluar, saya dan istri itu mengikuti Romo, pandangan, Betul. atau kita melihat menghadap Romo. Betul. Sampai setelah Romo tidak kelihatan Betul. jubahnya, itu memang kita membungkuk hormat karena Tuhan sudah pergilah bahasanya. Iya. Bayangan saya seperti itu sama istri. Jadi memang hormat, setelah Romo pergi, saya baru doa. Sebenarnya doa itu kan bebas ya, Bebas, netizen ya. betul. Kita mau doa Mau apa spontan, aja, kan spontan. Tapi saya berusaha, dulu zaman dahulu itu ada tradisi mendoakan Salve Regina. Itu saya berusaha melakukan itu. Salve Regina, Salam Ya Ratu. Kemudian doa Santo Mikael. Karena Santo Mikael ini saya belum hafal, kadang saya tidak bawa teksnya. Saya cuma minta doa kepada Santo Mikael untuk mendoakan saya, mendoakan kami, juga malaikat pelindung. Cuma itu sih ya. Untuk doa setelah Ekaristi ya. Gitu. Gitu ya. Netizen, kelihatannya pembicaraan kita tentang misa atau Ekaristi ini tidak akan ada habisnya. Kita atau saya sendiri akan lebih menggali Mas Ari nanti Mas Arinya capek nanti. Ya. Mungkin dilanjut lain waktu ya. Kita akan ada mudah-mudahan akan ada video-video lain lagi yang untuk ngobrol, untuk mendukung vlog kita ya. Jadi kami mengharapkan komen dari netizen apa yang menjadi kekurangan kami, apa yang menjadi masukan masukan dan tanggung jawab kami. Dan itu kok, kalau mau komen juga bisa kasih saran, usulan yang enaknya mau bahas apa gitu. Iya. Atau mau bahas Ekaristi ini lagi diulang lebih dalam juga boleh. Karena banyak banyak hal. Iya. Jadi kita bisa membahas ordinariumnya, kita bisa membahas tentang sabdanya, kita membahas tentang doa syukur agungnya yang sangat luar biasa. Banyak orang yang seperti itu. Ya mungkin lain kali bisa dibahas ya. Gitu ya. Oke. Saya kira gitu ya. Karena ini sudah kita lewat dari sudah lama ini kita setengah jam ini lagi. Kita mohon para netizen masukannya, komennya sekali lagi dan juga tanggapannya untuk kami bisa lebih lagi karena kita juga sama-sama belajar. Betul. Oke netizen, akhirnya kami mohon izin pamit dulu. Saya Ipin, saya Apin. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya di Unboxing Channel. Salam berkat, semangat, berkah dalam unboxing.